Jemaat terkasih, selamat beribadah bagi kita sekalian. Bersyukur hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menikmati persekutuan bersama Kristus melalui ibadah keluarga saat ini. Mari persiapkan hati untuk masuk dalam kekudusan Allah. Mari bersaat teduh. Jemaat terkasih, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar bagi kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa dalam Kristus Yesus, saat ini kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu, memohon pengampunan akan segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Ampuni kami ya Bapa. Kami bersyukur hari ini melalui ibadah keluarga, kami kembali dipersatukan dalam indahnya persekutuan tubuh Kristus bersama orang-orang yang kami kasihi. Atau barangkali ada di antara kami yang duduk seorang diri, baik di rumah atau di rumah sakit, bahkan dimanapun kami berada, apapun kondisinya, kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih ya Bapa, sekarang kami siap menikmati persekutuan bersama-Mu. Tuhan, tolong kuduskan ibadah saat ini, kiranya boleh jadi di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kita masuk dalam Mazmur Pujian yang terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-19 ayat 8 sampai 11. Mazmur pasalnya yang ke-19 ayat 8 sampai 11 yang menyatakan, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu,
bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari persiapkan hati, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa dalam Kristus Yesus, hari ini bersama dengan keluarga ataupun kami yang seorang diri, boleh Tuhan layakkan untuk datang beribadah di hadapan-Mu dalam ibadah keluarga saat ini. Tuhan tolong mampukan hamba dan seluruh kami yang mendengar, kiranya firman yang akan diberitakan dapat tertanam baik dalam hati dan pikiran kami, lalu hikmat-Mu mendorong kami untuk dapat mengerjakannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Mari ya Bapa bersabdalah, demi Kristus Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Amos pasalnya yang kedua, ayat 4 sampai 5. Amos pasalnya yang kedua, ayat 4 sampai 5 yang menyatakan, beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Yehuda, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka telah menolak hukum Tuhan dan tidak berpegang pada ketetapan-ketetapannya, tetapi disesatkan oleh dewa-dewa kebohongannya yang diikuti oleh nenek moyangnya. Aku akan melepas api ke dalam Yehuda sehingga puri Yerusalem dimakan habis. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kiranya saat ini kita semua senantiasa ada dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan, lalu dapat bersama-sama dengan keluarga ataupun seorang diri menikmati ibadah keluarga saat ini. Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu di rumah sepakat dengan saya. Kalau kita disuruh pilih mau mendengar kabar yang mana, kabar baik atau kabar buruk, saya yakin kita akan memilih lebih baik mendengar kabar baik. Dan saya yakin juga kalau Bapak Ibu disuruh pilih mau menjadi pembawa kabar baik atau pembawa kabar buruk, kita sepakat pasti akan memilih lebih baik menjadi pembawa kabar baik. Nah Bapak Ibu, tapi bagaimana
jika ternyata tidak ada pilihan, bagaimana mau tidak mau, suka tidak suka, bapak dan ibu wajib menyampaikan kabar buruk kepada keluarga misalnya atau sahabat. Tentu ini akan menjadi pekerjaan yang sangat sulit. Rasanya hati tidak nyaman, rasanya hati tidak enak ketika harus menyampaikan kabar buruk kepada kerabat terdekat. Nah, Bapak Ibu, sekarang mari bayangkan lebih jauh lagi. Bagaimana kalau berita buruk tadi wajib disampaikan kepada penguasa atau pejabat negara? Sementara si penyampai kabar buruk ini adalah seorang rakyat jelata. Sudah pasti tugas ini sangat sulit, karena yang dihadapi bukan orang sembarangan. Salah omong sedikit, nyawa bisa melayang. Nah, kondisi inilah, hal inilah yang menjadi tugas Amos. Ia harus menjadi perpanjangan tangan Allah untuk membawa kabar buruk kepada raja pada masa itu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita membuka pasal 5 ayat 21 sampai 27, kitab Amos ini berisi berita buruk sekaligus hal yang mengerikan. Khususnya pada ayat yang kelima. Silakan Bapak Ibu nanti baca di rumah, ayat 21 sampai 27. Di sana dikatakan, Tuhan membenci ibadah yang dilakukan oleh orang Israel. Sampai Tuhan membenci, termasuk ibadah yang mereka kerjakan, bercela di hadapan Allah. Ini berarti para imam pun turut bersalah di hadapan Allah. Sampai ibadah yang mereka lakukan, memuji Allah, dipandang cacat di hadapan Allah. Nah, Bapak Ibu, mari kita mengenal lebih dulu tentang siapa si Amos ini. Amos ini ternyata adalah seorang peternak domba berasal dari Tekoa. Kalau Bapak Ibu baca pada pasal yang pertama dijelaskan siapa ini Amos, dari mana asalnya. Nah, ternyata yang mengejutkan, fakta mengatakan bahwa Amos bukan seorang nabi dengan status resmi dari Tuhan. Ternyata Amos ini bukan dari golongan nabi. Ternyata Amos ini bukan berstatus resmi seorang nabi. Tetapi Tuhan yang memberikan beban kenabian untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada umat Israel yang memberontak. Silakan Bapak Ibu baca dalam Amos 7 ayat 14 sampai 15. Di sana dikatakan begini, bukti kalau Amos ini ternyata bukan nabi resmi. Dikatakan, jawab Amos kepada Amazia, "Aku ini bukan nabi dan aku ini tidak termasuk golongan nabi. Melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel." Dan menurut catatan Amos 1 ayat 1, Amos ini memulai tugasnya sebagai seorang nabi 2 tahun sebelum terjadi bencana gempa bumi. Dan ini dikatakan di bawah pemerintahan Raja Uzia, yang pada masa itu ternyata orang Israel tengah mengalami kejayaan. Orang Israel tengah mengalami masa-masa keemasan dan kegemilangan dari segi politik, ekonomi, dan militer. Tetapi ternyata masa-masa keemasan ini, kejayaan juga kegemilangan ini hanya dinikmati oleh kalangan atas. Sedangkan mereka yang di kalangan bawah justru semakin tertindas dan merana. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, karena alasan inilah Tuhan memunculkan tokoh Amos. Amos ini kalau dalam bahasa Ibrani berarti terbeban atau pemikul beban. Tuhan mengutus Amos untuk menyampaikan bahwa apa yang mereka perbuat, menindas sesama mereka, itu sangat mendukakan hati Allah. Seorang dari kalangan bawah ini, seorang peternak domba dan pemungut buah ara, yang pada masa itu dianggap sebagai pekerjaan hina, sebab buah ara adalah makanan untuk orang miskin. Di sini Amos hadir di tengah kebobrokan umat dan menyuarakan protes keras terhadap keadilan dan kebenaran yang hilang di antara umat Israel. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, secara khusus bagian bacaan kita pada malam hari ini dari Amos pasal 2 ayat 4 dan 5. Bagian ini berisi kabar secara khusus juga disampaikan untuk
orang-orang Israel di Yehuda. Berita buruk, kabar penghukuman Allah akan ditimpakan kepada Yehuda. Bapak Ibu, kalau berbicara tentang Yehuda, ini berarti berbicara tentang Yerusalem, Israel Selatan. Tetapi kalau berbicara hanya Israel disebutkan dalam Alkitab, itu berarti tentang Israel Utara yang beribu kotakan Samaria. Nah, kali ini penghukuman disampaikan khusus untuk orang Yehuda, Israel di Yehuda. Ayat 4 dikatakan begini. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Yehuda, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Bagian ini seolah mau bilang, tindakan dosa mereka ternyata sudah berulang kali Tuhan toleransi. Tindakan berdosa mereka ternyata sudah berulang kali Tuhan maklumi. Tetapi ternyata toh tetap saja secara sadar mereka semakin berbuat hal yang tidak Tuhan sukai. Ternyata ketika Tuhan toleransi, mereka tidak berbalik untuk minta ampun. Justru mereka semakin bobrok, membuat Allah berduka atas Israel. Nah, bahkan tingkat dosa umat dikatakan juga sama dengan dosa-dosa yang dibuat bangsa yang tidak mengenal Allah. Makanya kalau Bapak Ibu baca dari pasal 1 sampai di ayat 6 sampai 16, seterus dari pasal 2 ini, kita akan menemukan setiap kali penghukuman akan ditimpakan kepada bangsa dan juga umat Israel, selalu dimulai dengan kata, karena 3 perbuatan jahat, bahkan 4. Ini menandakan ternyata dosa bangsa lain dan dosa umat itu sama di hadapan Allah. Ternyata umat ini tidak ada bedanya dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ternyata mereka justru juga berbuat hal yang mengerikan di hadapan Allah. Karena itu Tuhan bilang cukup. Karena kalian tidak ada kesadaran untuk berubah, malah semakin menjauh dari Tuhan, maka jalan akhir adalah penghukuman. Ini poin yang pertama. Lalu selanjutnya Bapak Ibu, pada ayat yang keempat-B, Amos mulai menjabarkan kesalahan-kesalahan fatal yang dilakukan oleh umat. Yaitu yang pertama dikatakan, karena kalian menolak hukum Tuhan. Karena kalian tidak berpegang pada ketetapannya. Kalian membelakangi Tuhan dengan percaya kepada dewa-dewi asing. Dan kelakuan ini ternyata diteruskan dari generasi ke generasi berikutnya. Ternyata kebobrokan di hadapan Allah ini diteruskan hingga ke keturunan berikutnya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bagian bacaan kita ini khusus ditujukan untuk Yerusalem sebagai pusat peribadahan umat Israel. Makanya dibedakan. Hukuman atas Yehuda, itu ayat 4 dan 5 bacaan kita. Dan hukuman atas Israel, ayat 6 sampai 16. Nah, kali ini khusus ditujukan untuk Yerusalem sebagai pusat peribadahan umat Israel. Makanya yang dibahas adalah mengenai hukum Tuhan dan ketetapan-ketetapan Allah. Ini ternyata berkaitan pula dengan spiritualitas umat. Kalau Bapak Ibu meneruskan membaca dari ayat 6 hingga 16, di sana dijelaskan lebih rinci lagi tentang kesalahan-kesalahan yang dilakukan umat, yaitu tindakan tidak bermoral mereka terhadap sesama. Nah, Bapak Ibu, catatan kedua yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu, Tuhanku dan Tuhanmu dahsyat dan berdaulat. Benar, Dia penuh kasih dan pengampunan, tetapi ingat, dosa tetap harus dipertanggungjawabkan di hadapannya. Selagi waktu kehidupan masih Ia berikan, mari segera bertobat. Minta ampun dan jangan biarkan dosa merusak relasi saudara dengan Tuhan. Bapak Ibu, saya kira demikian firman Tuhan ini ditafsirkan bagi kita sekalian. Lalu bagaimana firman Tuhan ini mau kita kerjakan dalam kehidupan beriman kita hari lepas hari? Poin yang pertama Bapak Ibu, Tuhan membuat ketetapan dan hukumnya supaya Bapak Ibu dan saya tetap berada dalam rancangan Allah. Ini berarti aturan itu penting sebagai rambu-rambu untuk kita bertindak. Dan juga sebagai pengingat, apakah tindakan itu benar atau salah sesuai aturan yang berlaku untuk mencapai keadilan dan kebenaran menurut standar Allah. Kalau begitu, tidak ada lagi kata tunggu dulu untuk memberlakukan aturan dari Tuhan. Barangkali kalau sekali dua kali kita lalai,
Tuhan masih toleransi. Tetapi ingat, sanksi dosa tetap berlaku. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, hidupku dan hidupmu harus berada dalam aturan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, sangat penting bagi kita untuk memiliki relasi baik dengan Allah. Sangat penting bagi kita untuk menjalin hubungan baik dengan Allah. Mengapa demikian? Sebab relasi baik dengan Allah akan menolong saudara dan saya untuk memahami kehendak Allah dalam kehidupan kita. Contohnya, di saat mengalami jalan buntu, saudara dan saya tidak bersungut, melainkan memilih berpikir positif. Sebab barangkali Tuhan sengaja membuat jalan itu buntu, sebab arah yang baik bukan pada jalan itu. Barangkali Tuhan sengaja membuat jalan itu buntu, sebab ternyata jalan yang baik ada di jalan yang lain, yang sedang Tuhan persiapkan untuk membuat kita menggapai masa depan yang Tuhan sediakan. Bapak Ibu, acap kali Tuhan memakai pergumulan, memakai badai dan duka untuk menyatakan kemuliaan-Nya dan pemeliharaan kasih-Nya bagi kehidupan tiap-tiap kita. Maka dari itu, mari jalin relasi baik dengan Allah, supaya kendati kita berada di situasi yang menurut kita sulit, tetapi kita yakin dan percaya, Allah punya rancangan baik yang sedang Tuhan buat lewat pergumulan, lewat duka, lewat kondisi sulit yang sedang kita alami. Itu hal yang pertama Bapak Ibu. Hal yang kedua, kita bersama tidak tahu pasti kapan COVID ini akan mereda. Kita bersama tidak tahu pasti kapan kita dapat berjumpa, saling bersalaman dan berpelukan hangat tanpa rasa khawatir. Dan kita juga tidak tahu pasti kapan kita dapat beraktivitas secara normal. Dan pastinya banyak momen-momen yang kita rindukan bersama. Tetapi saat ini saya mau mengajak Bapak Ibu untuk bersama menahan diri. Untuk bersama bilang, tahan dulu diriku. Mari tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Mari tidak menjadi penghambat bagi orang lain. Mari taati aturan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai cara kita untuk menjadi kesaksian hidup. Sebagaimana kita taat dengan Tuhan, kita pun demikian kiranya taat dengan pemerintah sebagai wakil Tuhan. Nah Bapak Ibu, ini bukan tugas kita menghakimi mereka yang bebal di luar sana. Itu bagiannya Tuhan. Bukan bagiannya kita menghakimi orang di luar sana. Itu wilayahnya Tuhan. Kalau begitu, tugas saudara dan saya adalah mematuhi aturan Tuhan untuk mengerjakan keadilan dan kebenaran dengan cara menjadikan Allah sebagai standar kebenaran dalam bertindak. Kita tidak perlu pusingkan mereka yang tidak taat aturan, tapi mari kita doakan, kiranya banyak hati yang bersedia untuk merendah, untuk memikirkan saudara yang lain. Mulai dari kita, mulai dari diriku, untuk kemudian menjadi alat Allah, menyatakan damai sejahtera lewat tindakan-tindakan kecil barangkali, tetapi ternyata itu berdampak besar untuk kebersamaan kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, selamat mengerjakan keadilan dan kebenaran dari Tuhan. Mari bertindak dalam takut akan Tuhan, lalu nikmati damai sejahtera Kristus akan diberikan kepada setiap orang yang setia mengerjakan tugas tanggung jawab sebagai orang percaya. Tuhan berkati kita sekalian. Amin. Kita akan merespon firman Tuhan sekaligus memberikan persembahan syukur. Mulai
Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu ya Bapa dalam Kristus Yesus. Bersyukur saat ini kami dapat berhimpun bersama, menikmati kebersamaan kami melalui ibadah keluarga saat ini. Terima kasih ya Bapa untuk kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan, hingga kami dimampukan pula untuk tetap memuliakan Tuhan, memuji Tuhan di dalam kehidupan kami. Ya Bapa di sorga, bersyukur juga dalam ibadah ini kami bersama dikuatkan melalui kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan dan renungkan bersama. Tuhan tolong kiranya melalui hikmat-Mu tiap-tiap kami dimampukan untuk berada dalam keteraturan hidup, mematuhi setiap aturan yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kami. Melalui pemerintah contohnya, melalui berbagai aturan yang dibuat untuk kebaikan kami bersama. Supaya dari kamilah damai sejahtera Tuhan dinyatakan lewat tunduk kepada pemerintah sebagai wakil Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Ya Bapa di sorga, saat ini kami juga berdoa bersama, menyerahkan seluruh bangsa dunia ini, secara khusus Indonesia ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkati pemerintah, berkati tim keamanan, berkati tim medis yang Tuhan pakai untuk menjadi garda terdepan, mengobati dan memulihkan setiap orang yang dalam kelemahan tubuh. Begitu juga dengan para pemerintah dan tim keamanan, mereka pun Tuhan pakai untuk memberikan ketetapan dan aturan yang baik untuk kami patuhi bersama sebagai cara kami untuk mendapatkan pemulihan yang sejati dari Allah. Maka Tuhan tolong berkati mereka, kekuatan kesehatan Tuhan tolong berikan, roh hikmat-Mu memampukan mereka untuk memberikan keputusan yang tepat, untuk menentukan jalan yang tepat, untuk kebaikan kami bersama. Berkati juga keluarga mereka ya Bapa, yang karena tugas dan tanggung jawab mereka harus berpisah. Tuhan tolong pelihara mereka, kendati pun mereka terpisah, kiranya cinta kasih Tuhan senantiasa menyertai, memelihara kehidupan mereka semua. Terima kasih ya Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa menyerahkan untuk seluruh orang percaya, termasuk GPIB Jemaat Immanuel Depok. Berkati seluruh jemaat-Mu ya Bapa. Berkati para orang tua, berkati para oma, opa, dan opung, berkati anak-anak. Kiranya damai sejahtera-Mu pun melingkupi tiap-tiap kami. Kendati pergumulan kami alami, kendati jalan buntu kami hadapi, tapi kami yakin dan percaya kondisi sulit tidak menghalangi kami untuk tetap menikmati sukacita yang Tuhan karuniakan. Maka pekerjaan yang Tuhan berikan, yang saat ini masih kami lakukan, ataupun karena situasi COVID-19 saat ini, beberapa dari kami harus di PHK. Apapun kondisinya, Tuhan tolong kuatkan iman percaya kami. Kiranya hanya kepadamu ya Bapa, kami dapat menikmati ketenangan dan kelegaan, karena kami yakin dan percaya ada waktu yang tepat yang Tuhan berikan bagi tiap-tiap kami menikmati anugerah yang Tuhan karuniakan lewat banyak cara, yang barangkali sedang Tuhan kerjakan untuk masa depan tiap-tiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kekuatan kesehatan Tuhan tolong berikan untuk setiap warga jemaat-Mu. Terima kasih ya Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa untuk warga jemaat-Mu yang sedang mengalami kelemahan tubuh, baik yang berada di rumah ataupun di rumah sakit. Ya Tuhan, Engkaulah sumber pemulihan. Maka Tuhan tolong berkati upaya-upaya yang sedang dikerjakan saat ini, baik pengobatan dari tim medis maupun rangkulan kasih sayang dari keluarga yang mendukung. Kami percaya waktu yang tepat proses pemulihan akan Tuhan kerjakan. Maka berikan kesabaran dan kemampuan bagi tiap-tiap kami untuk sabar menanti bersama dengan Tuhan, lalu boleh menikmati karya-karya ajaib yang Tuhan kerjakan lewat situasi dan kondisi kehidupan yang sedang kami jalani saat ini. Ya Bapa di sorga, kami juga berdoa ya Tuhan untuk para pelayan-Mu, Ibu Pendeta Ivon, Bapak Pendeta Yohanes Niko, Penatua Diaken, unit-unit misioner. Tuhan tolong berkati, mampukan kami
untuk terus memberikan yang terbaik lewat pelayanan-pelayanan yang sedang kami kerjakan bersama. Supaya nama Tuhan tetap dimuliakan, supaya nama Tuhan tetap tersiar dan terkabar di seluruh penjuru dunia. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para pelayan-Mu yang sudah mengambil bagian dalam ibadah keluarga saat ini. Berkati pelayan liturgos, berkati tim multimedia dan sound system, berkati tiap-tiap orang yang bekerja di balik layar untuk membuat pelayanan ini boleh berjalan dengan baik. Kiranya kekuatan kesehatan Tuhan tolong berikan, supaya kami dimampukan untuk semakin dan terus-menerus memberikan yang terbaik demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga bersyukur bersama dengan jemaat-jemaat-Mu di rumah tangga kami masing-masing, kami sudah memberikan persembahan syukur. Tuhan tolong berkati apa yang sudah kami kumpulkan ini, supaya dapat digunakan dengan baik untuk pelayanan Tuhan di tengah-tengah kehidupan bergereja. Terima kasih ya Bapa di sorga, ini syukur kami, ini permohonan kami, demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari pergi dengan penuh damai sejahtera, lalu teruskan pelayanan Tuhan melalui aktivitas sehari-hari. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Jemaat terkasih, mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Allah, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.